إذا كيف حالك يا أختي؟ هل أنت في صحة؟ Insya Allah Ustaz. Sehat. bersih. Mana? Nggak kelihatan. Saya lupa wajahnya. Ini kayak apa? Kamu panggilannya Isa apa Nisa? Apa Anis? Iza Ustaz. Hmm. Isa punya problem mah. Kesulitannya di mana? Kemarin Ah, kemarin tuh udah kan ya Ustaz yang di hmm. bulan pertama terus tapi itu saya bingung jadi saya ganti. Hmm. Gantinya Terus sudah di yang sampai di mana? Bab satunya sudah. udah cuman belum belum research lagi sih Ustaz. Hmm. Kamu ganti kalau gitu judul yang di bab satu itu yang tugas bab satu. Tarik aja yang kemarin. Bisa nggak narik? Itu kan kirim ulang lagi aja. Oh iya Ustaz. Ya, Sebenarnya mau konsul lagi dulu ya juga udah, sih Ustaz. ya udah kan sudah. Oh iya oke. Mau ditayangin? Bentar Ustaz. Belum. Ya udah ngomong aja langsung. Ustaz saya pakai judul yang baru gitu Ustaz. Iya boleh. Nih judulnya itu pengaruh aplikasi Protagon Story dalam pengembangan media pembelajaran bahasa Arab siswa SMP. Gitu, Hmm, Ustaz. ya udah. Kira-kira itu judulnya udah eh, tepat atau belum ya? Itu untuk semua mata, untuk pelajaran bahasa Arab kan ya? Untuk, Gimana, Ustaz? yaitu untuk artinya materi-materi yang ada di SMP atau di Sanawiyah itu bisa diajarkan pakai itu, bisa kan? Iya bisa, Ustaz. Itu kayak animasi gitu sih, Ustaz. Kayak animasi. Heeh. Ya Nama itu, aplikasinya Protagon. ya udah. Prinsipnya itu bisa diterapkan aja nanti pas misalnya memang lanjut jadi skripsi beneran bisa diterapkan untuk ngajar gitu. Bisa ya? Bisa, Ustaz. Nah, ya udah. Kalau begitu di bab duanya ya pertama hasil belajar bahasa Arab di tingkat SMP itu variabel utamanya, variabel terikatnya. Kemudian media pembelajaran itu protagon. Itu aja Mm-mm. diekspor. Ya. Baik, Ustaz. Heeh. Yang kedua teori-teori apa artikel-artikel yang terkait dengan itu nanti cantumkan di bab satunya di latar belakang kenapa milih judul itu untuk memperoleh kenapa sih kamu menggunakan itu gitu karena orang lain mungkin sudah menggunakan itu dan untuk pembelajaran di tempat yang lain dan berhasil gitu. Jadi kemukakan keberhasilan atau keunggulan dari aplikasi itu sehingga kemudian mendorong kamu untuk menggunakannya dalam belajar bahasa Arab di SMP Sanawiyah. Itu saja. Oke, ada lagi Baik, sih? Ustaz. Syukran. Terus saya coba lagi. Saya Ya. masih nyari ininya sih, Ustaz, apa? Jurnal-jurnal yang berkaitan gitu. Terus Iya, mau dari bahasa Inggris kebanyakan. iya ya udah. Tulisnya di Google Scholar nanti itu tulis aja. English version ya. Insya Allah. Minggu ya maksimal supaya minggu depan sudah mulai kita diskusi bab tiganya yang pas itu. Oke, Laila, Laila, kaifa haluki ya Laila? Bikhairin alhamdulillah. Ya, kaifa layali? Mazal Ustaz? Kaifa lailuka? Gimana Lal? Ada masalah Lal?
Belum ini Ustaz, belum beres, masih nyusun. Nggak ada masalah kan? Ada. Cuma masih berusaha Ustaz. Tapi nggak ada masalah. Insya Allah belum ada Ustaz. Hmm. Kamu tentang apa kemarin penelitiannya? Tentang pengembangan media Ustaz. Pengembangan Iya, media. tapi itu Ustaz, yang kan kalau pengembangan media itu ada tambahannya di bab 2-nya. Yang Hmm. tentang konsep itu gimana ya Ustaz? Ya konsep variabel terikat atau konsep variabel bebasnya gitu. Apa variabel terikatmu apa? Nah, itu maksud yang variabel itu tuh gimana sih Ustaz? Masih belum Apa paham. yang lah judulmu apa? Hmm? Ini Ustaz yang pengembang, bentar. Menggunakan media Instagram Reels, Ustaz. Video pembelajaran, pengembangan media video pembelajaran bahasa Arab berdasarkan Reels Instagram. Jurnal yang terkait dengan itu banyak kan? Ada, saya dapat baru 4 sih yang dibaca. Hmm. Tapi itu lebih ke kayak kosakata, kayak gitu-gitu, Ustaz. Kalau yang mengenai video pembelajarannya baru dapat 1. Iya, karena memang sejatinya pembelajaran dengan menggunakan Instagram itu agak susah untuk apa, disistematiskan dalam kelas nih. Kamu nggak usah saya. Iya, Ustaz. Apalagi dengan menggunakan Reels kan. Begitu kamu buka Reel kan yang muncul bukan cuma belajar bahasa Arab, yang lain-lain muncul juga gitu nggak? Rata-rata gitu kan ya? Iya nggak? Iya, Ustaz. Tapi kalau misalnya ke Mm-mm. siswanya kita kasih link yang Instagramnya gitu ya, Mas? Eh, Kalau untuk pembelajaran di luar kelas mungkin bisa, tapi kalau di dalam kelas gimana caranya itu nanti? Kalau di dalam kelas video pembelajarannya aja, cuman kalau untuk Ya tugas itu, dan lainnya di itu Instagram. ya makanya itu kan jadi video jadinya kan. Iya, Heeh. Atau kamu mau bikin videonya aja, jadi pengembangan video pembelajaran jadinya. boleh deh Ustaz, jadi itu. Hah? Gimana Iya, tadi? boleh mungkin ke pengembangan video pembelajaran aja. Iya, iya. Nanti bisa ditayangin, diputar langsung, di pelajaran bisa dimasukkan ke Instagram, bisa kemana yang lain-lain gitu. Ya, Gitu siap. ya. Oke, Ustaz. Oke, ya. Banyak kalau itu mengembangan video pelajaran. Ya, Iya, Ustaz. oke, siap, siap. Syukran. Apa? Layang mana wajahnya lupa. Melati, Melati sakit, Ustadz. sakit ya. Adam Aziz, Nabila Ayu. Hadir. Gimana Nabila? Sebentar, Ustadz. Saya mau tanya tentang ini. Saya kan ambil penelitian yang kuantitatif. Ya, Bingung di bagian ininya, Ustadz. Sebentar. Di kerangka berpikirnya itu. kerangka berpikir itu pertama begini, variabel itu kan sesudah dieksplor kan bagian akhirnya kan ada kesimpulan tuh Nabila. Jadi Iya. misalnya kamu variabel variabel y-nya apa? Variabel y-nya apa namanya? Ini saya ambil judulnya Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Wordwall dalam Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab di SMP.
Jadi ada dua hal yang menyebabkan kamu agak rancu nanti. Kalau judulnya pengaruh itu eksperimen, tapi kalau untuk meningkatkan itu jadinya action research. Gitu. Paham nggak maksud saya? Masih Itu dua hal belum yang berbeda paham, itu. Ustaz. Kalau Tadi mau action research, eksperimen, kalau mau action research langsung peningkatan hasil belajar bahasa Arab melalui media word wall gitu. tadi eksperimen sama apa Ustaz satunya? Action research. Oh iya Ustaz. Mm-mm. Kalau saya sarankan menggunakan action research itu. Jadi cukup satu kelas itu nanti. Kalau eksperimen kayaknya sudah ada lebih banyak mungkin. Tapi action research mungkin belum terlalu banyak. Jadi judulnya peningkatan hasil belajar bahasa Arab menggunakan media word wall gitu. Begitu Nabila, ya. Iya Ustaz. Action research, penelitian tindakan. Nanti baca kamu itu. Di bab 3-nya harus nampak itu sana. Ada lagi yang kamu tanyakan? Nah, kerangka berpikir itu adalah kesimpulan tuh Nabila. Kan kesimpulan hasil belajar apa, waktual itu apa, kemudian menggunakan waktual itu akan meningkatkan hasil belajar bahasa Arab. Itu kerangka berpikirnya. Jadi ada rangkuman variabel X, rangkuman variabel Y, kemudian digabungkan menjadi seperti apa. Nah, itu disebutkan kerangka berpikir. Gitu. Mudah-mudahan dipahami. Iya baik Ustaz, insya Allah udah mulai paham. Oke, ya. Jadi simpulan-simpulan kemudian digabungkan. Jadi akan ada 3 paragraf itu nanti di kerangka berpikir. Simpulan variabel X, simpulan variabel Y, kemudian berikutnya menghubungkan antara keduanya. Ya, oke. Iya Ustaz, syukuran. Rizka Putra. Nah, Ustaz, Hmm. Kamu masalahnya apa, sibuk apa sekarang? ini Ustaz, Hmm. yang penelitian yang relevan itu maksimal atau minimal berapa Ustaz? Penelitian relevan itu pertama kita harus taruh di latar belakang. Tapi dalam bentuk uraian tuh. Bahwa orang lain sudah melakukan penelitian ini. Nah, itu di bagian awal tuh. Sehingga kemudian mendorong kita untuk melakukan penelitian lanjutan atau yang berbeda dengan apa yang. Kemudian ada yang nampak lagi di dalam bab 2 itu penelitian relevan kemukakan ya, kalau kamu bentuk ini 5 lah minimal tuh. Ambil ininya judul, kemudian di abstraknya itu kan kelihatan tuh, apa yang dilakukan oleh dia terhadap siapanya gitu. Lihat abstraknya mana yang kita untuk dimunculkan di situ yang penting. Gitu Rizka. Itu boleh mengulang dari apa yang sudah dikutip di bab 1. Kalau bab 1 itu kan ringkas banget tuh. Karena maksudnya paragraf. Tapi kalau di bab 2 yang ringkas itu dibuat per penelitian. Si A melakukan penelitian apa, ambil di abstraknya. Bisa dipahami? Bisa. Oh, berarti kalau yang penelitian yang relevan bab 2 itu yang misalnya poin 1 penelitian jurnal judul Mm-mm. 1, terus kemudian selanjutnya ya Ustaz sampai Mm-mm. 5. Ya, betul. Gitu. Ya, ambil jurnal yang terbaik. Ya, asal masukin aja. Nanti kalau misalnya untuk skripsi beneran, harus lebih banyak lagi, lebih dari 5. Gitu. Sama itu Ustaz, kalau Hmm. kerangka berpikir itu dibuat diagram gitu Ustaz ya? Kerangka Bisa berpikir. dibuat diagram, bisa juga tidak. Yang penting uraiannya. Gitu. Oh, ada Nah, uraian juga Ustaz. uraian yang tadi itu simpulan-simpulan dari masing-masing konsep, kemudian digabungin. Gitu. Oke. Oke, Rizka. Paham Ustaz? Insyaallah. Oke, Syukran Ustaz. apa? Tiara.
Ya Ustaz. Iya, gimana? Ada yang bisa dibantu? Bingung yang bab 2-nya, tapi itu yang bab 1-nya udah bener belum Ustaz? Yang aku kirimin di WhatsApp. Kemarin masih sangat minim tuh ya. Yang pertama yang mengira, yang kedua itu karena beberapa saya belum cek gitu. Iya, kalau yang pertama kan kata Ustadz bab 1-nya masih sedikit ya. Iya, baru satu Yang halaman. yang kedua aku udah kirim, udah aku tambahin. Berapa halaman untuk saya mau cek? Jadi 2 halaman. Itu halaman. Ya, Apa udah. kurang? Nanti kalau skripsi beneran itu sekitar 5-6 halaman dulu. Karena untuk bagian Oh, ya, iya karena Ustadz. kan banyak isinya sebenarnya itu. Orang satu halaman itu untuk ya sekitar itu lah 4 halaman lah minimal. Ya. Oh iya. Berarti Kamu ini aku tambahin lagi. ya, kutip-kutip aja jurnal-jurnal yang relevan. Gitu. Oke Ustadz. Latihan tulis. Oke. Ada lagi yang Eh, dua? Bab 2-nya bingung yang ini yang pilihan kualitatif atau kuantitatif itu cara milihnya gitu gimana Ustadz? Memang kamu apa yang bisa bilang? Masih bingung di situnya. Ya judulnya Masih apa? bingung. Judulnya bentar aku lihat dulu. Hmm. Ehm, Judulnya meningkatkan kemampuan mengingat kosakata bahasa Arab melalui media virtual. Hmm. Dan pertanyaan saya kemarin itu di mana rencananya sih penelitiannya? Kenapa Ya, Ustaz? di mahasiswa apa di aliyah apa di ibtidaiyah? MI mungkin Ustaz. MI. Di MI ya. Heeh. Ya, jadi nanti itu penelitiannya kan penelitian tindakan tuh sama Iya. dengan Nabila tadi. Heeh. Tapi kalau misalnya masih di SD, ya kalau kosakata di SD mungkin masih cocok itu. Oh, Mungkin ya, tapi tinggal word-wordnya apakah kira-kira akan berjalan dengan baik kalau misalnya di SD gitu kan. Word itu nanti basis kita mereka menggunakan HP atau enggak tuh? Apa cukup dari gurunya? cukup dari gurunya mungkin. Cukup dari Kalau aku gurunya. cukup dari gurunya aja. Iya ya, iya maksudnya itu bisa kita gunakan untuk ngajar di SD kan? Iya. Iya, iya, iya. Ya udah itu coba aja kamu tulis itu penelitian tindakan itu namanya peningkatan Iya. penguasaan kosakata bahasa Arab oleh apa siswa SD melalui media word itu judulnya Tiara, peningkatan Sebentar Ustaz. penguasaan kosakata word itu selain kosakata bisa lebih banyak nggak dari gunakan selain Kenapa Ustaz? selain untuk meningkatkan kosakata bisa meningkatkan hasil belajar secara keseluruhan nggak? Atau hanya untuk Eh, kosakata aja? untuk kosakata aja. Tapi kemungkinan kalau misalkan itu bisa untuk keseluruhan juga sih Ustaz. Iya, nanti kalau misalnya nanti praktek beneran di SD kan, apa yang ngajarnya kosakata, berapa kali pertemuan kan nggak gitu kan? Iya. Iya, ya udah nanti dicek lagi ya. Peningkatan Ustaz. penguasaan kosakata bahasa Arab siswa SD melalui media pembelajaran virtual.
Baik Ustadz, terima kasih. Yang banyak ya Tiara, ya, jangan tipis-tipis, belajar nulis yang banyak. Iya Ustadz. Pakai bantuan AI juga nggak apa-apa. Ah, Banyak, jangan terus aja tolong buatkan saya latar belakang penelitian ini gitu dengan judul ini di mana beserta dengan apa jurnal yang relevan gitu. Ketik aja gitu. Ya, baru nanti kamu bener-benerin, jangan makanya jangan terlalu polos kok dari kamu. Udah ada AI banyak itu bisa gitu. Ya, iya Ustadz, oke. nanti aku tambahin lagi. Pakai AI aja. Iya, Siap. siap. Juniko. Makasih Ustadz. Apaan? Juniko. Saatnya Juniko. Amam, Afwan Suniko sakit Ustaz. sakit apaan? DBD dia. Allah, Lagi dirawat. Allah. Kena di mana itu di kampus ya? Nggak tahu sih Kak, baru kemarin dia ngabarin tiba-tiba demam, katanya gejala tipes, terus tadi malam dirawat deh. Kalau kenanya di kampus ya hati-hati kalian sekarang nongkrong-nongkrong di bawah pohon itu. Waduh, Sambil ngudut-ngudut gitu kan. waduh. Ini Kerjaannya Tori kita Mas. ya sama Andrew itu. Saya ada. Afwan Ustadz, saya Apa pun? ini mungkin langsung mau di-review aja Ustadz. Ya udah. Oke, Saya izin share screen ya Ustadz. boleh. Telepon tadi. Apakah sudah terlihat? OTW. Oh, udah. Ini saya kan bantuan AI ya Ustadz. Nah, udah ada belum Ustadz? Judulnya dulu. Judulnya Ustadz. Iya. Oke. Ya, ini kata pengantar. Gelarnya udah benar belum Ustadz? Udah, ayo. Udah. Lanjut aja yang penting isinya. Alhamdulillah. Ini saya kan dari AI, menurut saya masih Ya, terlalu dong. sedikit gitu sih Ya, Ustadz. ngapa Kira-kira dua paragraf gitu? Kamu bang, kamu udah baca, Ustadz. Gimana Ustadz Afwan? kamu udah baca Mantap. belum skripsi yang mirip-mirip begini? Udah ada Ustadz. Iya, ya jangan dikit-dikit tuh latar belakang saya parah. Ya. Kira-kira berapa halaman Ustadz kalau bab 1? Untuk skripsi itu biasanya 4 minimal. 4-5. Ya, kamu kan belum baca jurnal, masukin gitu. Ini kamu kayaknya belum pakai ChatGPT atau apa? ChatGPT aja bisa langsung 2 halaman. Ya. Udah Ustadz, apa harus pakai yang itu ya Ustadz, yang 4.0 itu ya? Mungkin. Gitu. Minta aja tolong bikinkan ini sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah, saintifik gitu. Harus jelas beritanya. Contohnya ini Ustadz, kan kata ChatGPT-nya ini nih, ada judul skripsi. Nah itu saya perlu cantumin kayak kesimpulan hasil ininya nggak Ustadz? Kalau di latar belakang itu adalah kita biasanya merangkai hasil-hasil jurnal untuk mendukung apa yang mau kita teliti, begitu. Paham nggak? Bisa diulang Ustadz gimana? Jadi kita mengutip artikel atau jurnal yang sejenis, yang topiknya mirip dengan topiknya kita, untuk menguatkan landasan bahwa apa yang kita pilih itu sudah diteliti oleh orang lain, tidak punya landasan yang terus, tapi ada
yang mereka teliti yaitu misalnya terkait dengan bahasa Arab di SMA, di Aliyah, nah gitu. Jadi kita wajib mengutip apa yang sudah mereka tulis itu. Dicantumkan aja bahwa pembelajaran berbasis web itu kan pasti banyak itu. Kamu kutip-kutip aja. Makanya jangan juga membatasi di artikel yang bahasa Indonesia, harus yang bahasa Arab mungkin ada, yang bahasa Inggris itu arti banyak. Itu betul. Baik, Ustaz. Ya, jangan terlalu dikit ya. Oh ya, baik Ustaz. Syukran. Bab 2-nya ditambahkan. Server itu apa dan lain-lain itu pasti banyak gitu. Server A2 itu apa aja kompetensinya. Nah, itu di bab 2. Ya, Baik Ustaz. oke. Lanjut. Ada yang mau konsultasi lagi? Ustaz, Ya, oke. Gimana? Ya, oke. Tafadhal. Ana nggak bisa upload tugasnya, Ustaz. Kenapa, Neng? Nggak tahu. Terus Ana kirim. Bikin akun baru aja. Ya. Pakai akun yang lain aja. Misalnya kuliah.lutfi@gmail gitu. Ya. Mudah-mudahan bisa. Tayyib. Nanti kalau masih kesulitan baru kontak lagi WA saya. Kalau dari isi ada kesulitan Lutfi? Udah semua sih, Ustaz. Udah aksen. Nggak Lanjut tahu sih, dulu, Bung. Lanjut bab 3-nya ya. Oke, nanti takut saya salah ya, isi. nanti konsultasian yang takut yang salah itu di mana nanti dikonfirmasi. Ya. Oke, siap. Yang lain, Andrew? Aman, Andrew? Aman, Ustaz, insya Allah. Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, saya mau make sure, Ustaz, pengaruh-pengaruh itu berarti kuanti ya, Ustaz? Kuantitatif ya. Oke, Ustaz. Eksperimen atau expose faktor. Siap, Ustaz. Apa? Oke, ada lagi? Afwan, Ustaz. Ustaz Iya. ingin bertanya. Ladies first, Alia. Ustaz izin bertanya. Iya. Ini yang kan saya kuantitatif ya Ustaz. Yang hipotesis penelitiannya itu gimana ya Ustaz? Kamu judulnya apa, Neng? Judulnya apa, Alia? Judul saya pengaruh model. Judul saya pengaruh model pembelajaran berbasis proyek terhadap kemampuan berbicara bahasa Arab. Eksperimen berarti itu. Ya. Iya. Kan saya eksperimen ya Ustaz. Terus hipotesis penelitiannya gimana Ustaz? Terdapat pengaruh gitu. Terdapat pengaruh model pembelajaran problem based terhadap gitu. Itu nanti yang diuji. Itu hipotesis alternatif atau hipotesis penelitiannya. Hipotesis nolnya mengatakan tidak terdapat pengaruh. Hipotesis nol, tapi hipotesis 1 atau hipotesis alternatif mengatakan terdapat pengaruh. Gitu, Alik. Ya. Oh, alah, ya Ustaz, paham. Terus kalau yang untuk variabel X, variabel Y-nya berarti kita ngejabarin gitu, Ustaz. Iya, konsepnya yang dimaksud. Kalau variabel X-nya kan model belajar itu apa, kamu jelasin BBL, kemudian hasil belajar itu apa tuh variabel Y-nya. Tapi Y dulu yang dikemukakan baru variabel X. Oke, teman-teman, yang diungkapkan di bab 2 itu variabel Y dulu yang terikat dulu, yang pokok dulu, yaitu terkait dengan bahasa dulu. Bahasa Arab, keterampilannya, apanya, baru variabel X-nya. Ya, gitu Oh, lihat. alah, ya. Oke, Ustaz, syukron. Kamu kontak lagi kalau bingung, kontak ya. Iya, Ustaz. Oke.
Lanjut Ustaz. Afwan Ustaz, Ana izin share screen ya Ustaz. Oke. Afwan Ustaz, ini kan salah satu bentuk contoh proposal di mata kuliah MATLAB ya semester kemarin Ustaz. Nah, maksud Ana kalau misalnya kerangka berpikirnya dibuat seperti ini, apakah bisa Ustaz di skripsi? Eh, harus dijelaskan secara deskripsi yang dimaksud dengan model percakapan bebas itu apa, kemudian keterampilan berbicara bahasa Arab itu apa gitu. Jadi kalau keterampilan berbahasa Arab itu definisikan sebagai apa, kemudian model percakapan itu seperti apa, sehingga model percakapan bebas itu akan mempengaruhi gitu, keterampilan berbicara. Gitu Rizka. Jadi nggak bisa cukup gambar begini. Ya, maksudnya apa yang sudah sudah jelasin. Iya Ustaz. Mm-mm. Sama itu Ustaz, satu lagi hipotesis penelitian kalau seperti ini bisa Ustaz dipakai dibuat skripsi atau dibuat deskripsi yang lebih panjang lagi Ustaz. Bisa begini, bisa juga jauh lebih ringkas. Jadi berdasarkan rumusan masalah, hipotesis penelitian adalah bahwa terdapat itu penerapan, nggak usah dengan langkah dan lain-lain, nggak apa-apa, langsung aja terdapat pengaruh atau berpengaruh gitu. Paham nggak? Paham Ustaz. Tapi mau begini juga nggak apa-apa. Jadi orang juga paham itu. Tapi sebenarnya lebih ringkas dulu baru dijelasin. Karena begini, berdasarkan rumusan masalah dan sebenarnya bukan rumusan masalah, kerangka berpikir di atasnya hipotesis ini kan kerangka berpikir. Nah, berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: terdapat pengaruh penerapan model terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab. Artinya apa? Artinya model pembelajaran bahasa Arab dengan langkah sebagaimana nenek-neneknya gitu akan berpengaruh terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab karena apa-apa gitu. Jadi buat yang ringkas dulu baru artinya. Bisa ditangkap Rizka? Insya Allah Ustaz. Syukur Oke. Ustaz. Apa? Ya. Ada lagi? Yang sudah nggak sabar pada mau take semua nih, mau closing supaya bulannya sempurna nih. Nadia? Ustaz. Bulannya sudah nggak ada yang konsultasi, sudah siap mau nulis lagi. Kita tutup ya nanti. Kenapa Ustaz? Iya, sepertinya sudah semua ini kayaknya. Ada lagi yang mau konsultasi? Nanti, iya. Iya, Mam. Aku lupa wajahmu, Mam. Face apa? Iya, Mam. Iya, Mam. Kalau kan yang di bab 2 itu kan deskripsi konsep. Nah itu sama kayak teorisan. Kurang jelas suaramu. Kajian deskripsi konsep sama kajian teori itu hampir sama banget. Sama.
kajian teoritis, deskripsi teoritis, kajian pustaka sama itu mah. Yang penting isinya, konsep-konsep dari masing-masing variabel. Gitu ya. Oke, siap. Ustaz, Ya, apa Abud? tanya, yang bagian penelitian terdahulu yang relevan itu ada batasnya nggak Ustaz? Berapa? Minimal 5. Minimal. Lebih banyak lebih bagus. Kamu buka Google Scholar itu sekali klik udah dapat 10. Jadi kalau 5 ya cuma 10 menit. Itu Ya, betul. Nah, itu judulnya itu benar-benar harus sama atau enggak. Jadi misalnya kamu melakukan penelitian media tadi itu word terhadap hasil belajar bahasa Arab. Orang lain sudah melakukan word untuk hasil belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Mandarin, matematika, fisika. Itu boleh dikutip gitu, untuk menguatkan bahwa word bagus. Kemudian ada juga penelitian terkait dengan peningkatan hasil belajar bahasa Arab dengan media-media yang lain. Nah, sebutin aja. Jadi yang penting salah satu variabelnya nyangkut gitu ya. Dan teman-teman yang lain. Jadi tidak harus sama persis. Gitu. Kalau sama persis malah justru nggak usah. Orang lain teman meneliti begitu. Kalau ada yang sama persis nggak usah diteliti kita. Harus ada bedanya. Ya. Afwan ya. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qad intahayna min التساؤلات واقتراحات مني فيما يتعلق بمشروع البحث الذي ستكتبونه فإن شاء الله هذا شيء خطوة من خططي إلى أن تكتب رسالة علمية أو skripsi al-haqiqah. Jadi kita berharap mudah-mudahan yang kamu pilih sekarang ini bisa menjadi betul-betul skripsi beneran sehingga nanti akan memudahkan untuk menyelesaikan sarjana ini. Walaupun minkum syukur jasilan ala husni mutaba'atikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Apa. Ya.